Pendidikan Agama Islam kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga tetap ceria, semangat, dan bahagia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, tema kita pada pekan ini tentang apa? Keluargaku. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, atau yang kita ketahui yaitu ayah dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu rumah dalam keadaan saling tergantung, saling ketergantungan, atau dalam satu rumah. Itu adalah pengertian dari keluarga. Nah, adapun subtema pembelajaran PAI pada pekan ini yaitu bersih itu sehat. Nah, menjaga kebersihan memang sangat penting dilakukan oleh semua orang, khususnya sebagai anak-anak. Dengan menjaga kebersihan diri, maka resiko anak-anak terserang penyakit tertentu juga akan semakin rendah. Apalagi sekarang kita sedang berusaha melawan virus corona atau COVID-19 dengan rajin-rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, adapun materi pendidikan agama Islam atau PAI pada pekan ini yaitu tentang hidup bersih. Sebelumnya Ustazah ingin bertanya, apakah teman-teman masih ingat pembelajaran PAI pekan lalu apa ya? Ya, betul. Tata cara bersuci. Kita juga sudah membahas tata cara mandi yang benar, tata cara istinja yang benar. Nah, itu semua sudah diatur dalam agama kita. Sehingga kita jika mengikuti aturan tersebut, maka hidup kita akan menjadi lebih bersih, tentunya akan sehat untuk pola hidup kita. Sekarang kita akan membahas tentang hidup bersih. Seperti apa ya hidup bersih itu? Apakah setiap hari, setiap saat harus mencuci tangan? Setiap waktu, setiap jam harus mandi? Kita bahas pada pekan ini. Nah, dalam kisah surat At-Taubah ayat 108, hidup bersih disampaikan yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ternyata teman-teman, di Al-Quran Allah senang orang yang bersih. Nah, itu adalah sebagai motivasi kita untuk menjaga kebersihan, karena Allah suka dengan kebersihan. Kemudian, hidup bersih di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam adalah perhatiannya terhadap masalah kebersihan. Karena tubuh kita adalah pemberian dari Allah, maka disebut dengan amanah. Oleh karena itu kita harus wajib menjaga kebersihan agar dapat melakukan kewajiban ibadah dengan baik dan terhindar dari penyakit. Nah, ketika kita sakit,
sholat kita, mengaji kita, beribadah kita akan merasa terganggu dan tidak akan maksimal jika melakukannya dalam keadaan sakit. Kemudian, hidup bersih diantaranya yang pertama, bersih badan. Bagaimana caranya supaya badan kita bersih? Yang pertama, tangan harus bersih. Cucilah tangan sebelum makan, setelah bermain, setelah memegang alat makan, setelah memegang hewan peliharaan, dan hal-hal yang kita yakini bahwa tangan kita kotor. Pastikan mencuci tangan menggunakan sabun, ya. Yang kedua, bersih badan diantaranya menggosok gigi dengan benar. Coba Ustazah bertanya, apakah ada yang menggosok gigi di bagian atasnya saja, di bagian depannya saja? Pastikan menggosok gigi di semua area gigi kita. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham kita semuanya harus dibersihkan. Dan pastikan menggosok gigi dengan teratur. Ya. Bisa sebelum tidur ataupun saat kegiatan mandi pagi, main di sore ataupun sesudah makan. Lalu cara hidup bersih badan yang selanjutnya itu kuku yang panjang harus dipotong. Nah, minimal seminggu sekali kita memotong kuku. Dalam Islam dianjurkan setiap hari Jumat karena Rasulullah biasanya memotong kuku hari Jumat atau yang disebut sunnah. Selain kita menjaga kebersihan kuku, selain kita hidup bersih, juga kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah sehingga mendapat pahala, teman-teman. Kemudian hidup bersih yang kedua yaitu pakaian harus bersih. Pakaian yang kotor harus dicuci. Lalu pakaian juga harus bersih, harus rapi. Biasanya merapikan pakaian dengan cara disetrika. Nah, lalu yang ketiga, hidup bersih yaitu barang-barang harus rapi dan bersih. Kenapa harus rapi? Karena ketika barang-barangnya rapi, maka jika ada kotoran bisa mudah terdeteksi atau mudah terlihat sehingga mudah juga membersihkannya. Contohnya, barang-barang seperti piring, sendok, garpu harus dicuci bersih. Lalu juga alat belajar di rumahmu harus bersih, seperti bukumu, lemarimu, meja belajarmu harus dibersihkan dan ditata rapi. Nah, lalu hidup bersih yang selanjutnya, rumah yang sehat harus disapu atau juga dipel. Kemudian halaman juga harus bersih. Nah, lalu tempat sholat juga harus bersih karena tempat yang kotor atau terkena najis, maka sholatnya tidak akan sah. Kemudian juga tempat tidur harus bersih. Ya, bahkan Rasulullah menganjurkan kita sebelum tidur membersihkan atau mengkibas-kibaskan area tempat tidur kita. Itu sunnah. Nah, alhamdulillah hikmah pembelajaran pada hari ini yaitu betapa indahnya kehidupan seorang muslim yang kebersihan dirinya tak sebatas raga atau badan kita, rumah, pakaian, kendaraan, tetapi juga hatinya. Jangan lupa juga harus bersih. Bersih dari rasa emosi, bersih dari rasa marah-marah, bersih dari rasa sebel, dan lain sebagainya. Lalu juga cita-cita dan visi hidupnya juga harus
bersih. Sehingga kebersihan diupayakan adalah bagian penting terwujudnya kemaslahatan atau kebermanfaatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Apalagi kebersihan juga dapat memicu semangat dalam bekerja. Ketika kita bersih, tubuh kita, hati kita, semua yang ada di dalam diri kita bersih, maka kamu akan lebih bersemangat lagi beraktivitas. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah tuntas. Ustazah mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada perkataan yang tidak nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.